Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustina dengan NPM 2140606002. Saya dari Lokal A1 jurusan Bimbingan dan Konseling. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil tugas saya, yaitu tentang Islam dan manusia. Sebelum saya memulai presentasi saya tersebut, tidak lupa pula saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana saya masih diberi kesempatan, kesehatan untuk mempresentasikan hasil tugas saya tersebut. Dan tidak lupa pula kita mengingat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau sangat dermawan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan langsung memulai presentasi saya, yaitu Islam dan manusia. Jadi, masalah manusia dan Islam atau disebut dengan agama tidak pernah lepas dari perkara dunia. Agama diciptakan pula karena ada manusia. Sedangkan manusia sangat membutuhkan agama sebagai tuntunannya. Oleh sebab itu, keduanya memiliki pengaruh besar dan pembinaan generasi yang akan datang. Agama sangat berperan penting bagi manusia sebagai sarana menjaminkan kelapangan dada dan menumbuhkan ketenangan hati bagi para pemeluknya. Kemudian agama dapat memelihara manusia dari merugikan diri sendiri maupun orang lain. Bahkan agama membuat hati manusia menjadi tentram, jernih dan suci. Kemudian agama juga sebagai benteng pertahanan generasi muda dalam berbagai aliran yang tidak sesuai tataran kehidupan. Kemudian agama juga berperan penting dalam pembinaan akidah dan akhlak yang mulia, kemudian dapat menjadikan individu-individu yang bermoral serta bertakwa di masyarakat hingga menjadi teladan yang baik, insan yang bermanfaat bagi orang lain karena kesejahteraannya. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tujuan diciptakannya manusia menurut Islam, menurut pandangan agama Islam. Jadi yang saya ambil permasalahannya yaitu apa sih tujuan diciptakannya manusia menurut pandangan Islam atau agama kita. Nah, yang pertama itu adapun tujuan diciptakannya manusia, yaitu ada 4. Yang pertama, pengurus bumi atau khalifah, di mana pengurus bumi ini atau khalifah ini merupakan kita yang hidup di bumi ini. Sebaiknya memang kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya, menjalankan apa yang sepantasnya kita jalankan, hal yang baiknya. Kemudian yang kedua yaitu agar manusia mengetahui kebesaran Allah, di mana merupakan kita ini sebagai manusia sudah tentu kita mengetahui, Masya Allah, kebesaran Allah itu sungguh luar biasa, seperti adanya kita di bumi ini, kemudian ciptaannya yang sangat indah, lautannya, kemudian pokoknya semuanya. Ya, kemudian yang ketiga yaitu mengemban amanah, di mana mengemban amanah ini merupakan kita sebagai umat Islam sebaiknya kita mengemban amanah yang baik. Misalnya kita sedang menjalankan sholat 5 waktu, itu merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam. Itu merupakan amanah yang dituliskan melalui Al-Quran untuk kita semua. Kemudian yang keempat yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini memang sangat wajib dan harus kita laksanakan. Kenapa? Karena kan ini merupakan salah satu pedoman hidup kita hingga akhir nanti. Jadi kita harus bertakwa dan kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita harus sholat 5 waktu, mengaji, berzikir, berbuat hal yang baik untuk orang lain, untuk diri kita sendiri juga. Intinya berbuatlah baik dan bermanfaat bagi kita dan orang di sekitar kita. Lalu kesimpulan dari permasalahan yang saya ambil yaitu
Pertama, masalah manusia dan agama tidak pernah lepas dari perkara dunia. Agama diciptakan pula karena adanya manusia. Kemudian yang kedua, masalah manusia dan agama tidak pernah lepas dari perkara dunia karena agama diciptakan pula karena adanya manusia. Kemudian yang ketiga, agama sangat berperan penting bagi manusia sebagai sarana menumbuhkan ketenangan hati bagi para pemeluknya. Jadi saran saya dari masalah yang saya ambil ini yaitu kenapa sih manusia diciptakan menurut pandangan agama Islam kita ya, karena ini tadi, karena alasannya adalah Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk sekedar tidur, bekerja, makan maupun minum, melainkan untuk melengkapi bumi beribadah kepadanya. Tafsir Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata bahwa tujuan Allah menciptakan kita, manusia serta jin dan makhluk lainnya di bumi ini adalah untuk beriman kepadanya. Jadi kita harus beriman, bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.